Halo Sobat Chem Extra terkasih, masih pada sesi cooking demo menggunakan sifat koligatif larutan. Sekarang saya akan menunjukkan salah satu pemanfaatan penurunan titik beku larutan untuk membuat es goyang atau es puter. Bahannya dan cara pembuatannya sangat sederhana. Untuk pembuatan es puter atau es goyang ini dengan prinsip no ribet, no lama, dan no kompor. Ayo kita ikuti. Bahan untuk membuat es puter atau es goyang itu terserah dari kalian mau menggunakan apa. Di sini saya menggunakan susu yang kemudian saya beri dengan sirup merah. Kemudian nanti saya tambahkan, kebetulan saya memiliki siwalan, atau bisa juga kalian menggunakan susu yang sudah jadi seperti ini. Berikut kemasannya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam cairan pendingin. Atau misalkan kalian mau membuat es dengan rasa yogurt, maka kalian bisa menggunakan kemasan ziplock bekas dari wadah wafer ini sebagai tempat yogurtnya. Jadi nanti yogurtnya, larutan yogurtnya kalian masukkan ke dalam sini. Ya, apapun yang kalian punya di rumah bisa kalian gunakan. Menggunakan resep kuno, campuran dari santan, gula, kemudian diberi dengan kacang hijau, itu juga bisa. Terserah kalian. Kemudian langkah yang pertama, setelah kita mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat es puternya atau es goyangnya, kemudian kita siapkan es batu dalam jumlah lumayan banyak. Es batu ini kemudian akan kita campur dengan garam krosok untuk menjadi cairan pendingin. Ya, nah, kenapa es batu ini harus dicampur dengan garam krosok? Sesuai dengan prinsip penurunan titik beku larutan, maka pada saat es batu ini nanti sudah kita campur dengan garam krosok, maka titik bekunya itu akan menjadi rendah, sangat rendah, jauh di bawah 0 derajat Celcius, tergantung dari massa garam krosok yang kita gunakan. Tapi harap kalian ingat, garam krosok ini adalah garam kotor dan tidak mengandung yodium. Tidak dianjurkan untuk kalian gunakan sehari-hari dicampurkan ke dalam masakan. Tapi kalau digunakan hanya sebagai cairan pendingin untuk membuat cairan pendingin, maka itu diperbolehkan, ya. Kemudian ini sudah tersedia es batu. Saya gunakan es batu banyak karena ini kebetulan saya memiliki alat es goyang. Ini lumayan besar juga, sehingga saya membutuhkan es yang banyak. Kemudian saya campurkan ini dengan 1 kg garam krosok. Ya, dicampurkan gini aja. Setelah penambahan garam krosok ini, segera nanti esnya akan mencair dengan cepat. Karena sekarang titik bekunya itu sudah mulai turun, akibatnya es batunya itu akan mencair dengan sangat cepat. Nah, tapi meskipun mencair, tapi kita yakin cairan dari campuran es batu dan garam ini akan menghasilkan titik beku larutan yang sangat rendah. Nanti kita bandingkan, saya akan memperlihatkan es batu yang dicairkan, kemudian ini es batu dengan garam krosok yang juga mencair. Nanti kita ukur titik bekunya atau suhu dari campuran ini adalah berapa, ya. Kita tunggu sebentar supaya cairan pendinginnya ini agak mencair. Kemudian sambil menunggu cairan pendinginnya, kita siapkan. Ini saya punya wadah untuk es goyang. Saya masukkan campuran susu dengan sirupnya tadi. Terserah kalian mau menggunakan apa, ya. Nah, kemudian saya masukkan ke dalamnya siwalan. Nah, kemudian ini ditutup. Ya. Seluruhnya sampai seluruh wadahnya ini terisi dengan cairan yang hendak dibuat es. Kalau kalian menggunakan freezer untuk membuat es krim, maka butuh waktu, butuh proses yang sangat lama, minimal 12 jam.
Tapi dengan cara ini menggunakan cairan pendingin, campuran garam dan es batu, maka kira-kira ini prosesnya hanya butuh waktu 30 menit. Saya akan membuktikan, memperlihatkan suhu dari es yang sudah sebagian mencair. Terlihat di sini suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Kemudian ini adalah suhu dari cairan campuran pendingin es batu dengan garam krosok. Sebagian sudah mencair. Nah, ini suhunya turun drastis, turun dengan sangat cepat. Ini sekarang mencapai minus 10 derajat. Masih terus turun, itu sekitar minus 11 derajat. Sekitar minus 12 derajat. Nah, dari perbedaan ini terbukti bahwa memang penggunaan garam krosok ke dalam es batu itu akan menyebabkan penurunan suhu, sehingga cairan pendingin ini kemudian bisa kita gunakan untuk membekukan campuran yang hendak kita buat menjadi es krim. Ini sekarang sudah mencapai kira-kira minus 13 derajat Celcius. Setelah sebagian dari es pada cairan pendingin ini mencair, dan tadi kita buktikan mencapai suhu sekitar minus 14 derajat Celcius, maka sekarang saatnya wadah esnya berisi cairan susu tadi saya masukkan ke dalam cairan pendingin. Nah, kemudian nanti ini kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang gini sampai nanti mengalami proses pembekuan. Butuh waktu kira-kira 20 menit. Dan ini digoyang supaya kristal es yang terbentuk itu hancur, membentuk kristal-kristal yang kecil. Karena kalau tanpa penggoyangan akan mengakibatkan es yang didapatkan ini jadi keras, bukan lembut seperti yang kita harapkan. Kita goyang gini terus. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada cairan susu yang di dalam setelah proses pendinginan kira-kira 10 menit. Kita buka. Nah, ini sudah terlihat sudah sedikit membeku, tapi masih kurang sempurna. Kita lanjutkan lagi. Juga ini sebelahnya juga sudah mulai membeku. Kita tunggu lagi kira-kira 10 menit lagi supaya benar-benar esnya ini menjadi beku, menjadi keras. Sobat Chem Extra terkasih, ini tadi hasil es goyang yang kita buat melalui proses penurunan titik beku larutan menggunakan garam krosok. Sekarang kalian sudah jelas ya, benar-benar terbukti bahwa garam krosok berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan sehingga bisa membekukan cairan susu atau santan yang kita hendak buat menjadi es krim. Ini enak sekali, silakan kalian coba di rumah. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam AMDG.